Kaya malam juga Maria Melissa Michael Naif Safira Tiara Yakuba Sesa Selapa terima kasih. Pengapahan ini tidak berkenaan dulu pakai keluarga tidak berkenaan dulu enggak boleh jadi sudah jaga kesehatan karena puasa lagi tidak menghilangkan ya begitu kok susunya sehat pes kalau kita melihat bab 8 itu kan kita bicara agar-agar nasionalisme, agar-agar nasionalisme. Tetapi sebelum kita menuju ke bab 8, kalian sudah mempelajari bab 7. Akan kalian bab 7 dulu. Respon bangsa Indonesia, respon dan dampak bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme. Apakah ada hubungan antara kalau kita lihat bab 7 dengan bab 8? Bab 8 kita lihat judulnya saja bicara nasionalisme, ya kan? Bab 7 bicara respon dan dampak kolonialisme, imperialisme. Dari dua judul itu, maka bisa dicari link atau garis merahnya. Ternyata di dalam bab 7 dan bab 8 ada hubungannya. Coba salah satu menjelaskan ke saya, apa hubungan nasionalisme yang ada pada bab 8 dengan bab 7? Bab 7 bicara kolonialisme, imperialisme, dampaknya dan respon bangsa Indonesia. Sementara bab 8
kita mau menuju ke nasionalisme. Adakah hubungannya? Ada. Coba saya jelaskan salah satu. Ada, oke? Dampak dari nasionalisme sama kolonialisme itu mereka bangsa Indonesia itu punya rasa nasionalisme. Jadi Bagas menjelaskan dengan adanya kolonialisme imperialisme ternyata bangsa Indonesia muncul rasa nasionalisme. Siapa punya pendapat beda? Bagas betul. Siapa punya pendapat beda? Anda mewakili satu? Idem sama. Samanya bagaimana? Bagas kolonialisme, imperialisme. Dari adanya ini nanti akan memunculkan dampak nasionalisme. Seperti ini. Ya. Saya kembalikan ke kamu. Misal kamu mendapat tekanan. Tekanan itu akan menimbulkan satu rasa ketidaknyamanan. Maka apa yang muncul pada diri kamu? Rasa ingin bebas, rasa ingin keluar dari perasaan tidak nyaman tersebut. Ini sebagai bidang kehidupan. Contoh dalam bidang ekonomi yang kemarin sudah kamu jelaskan. Apa dampak dari kolonialisme, imperialisme bidang ekonomi? Antara lain, terus menimbulkan perlawanan rakyat di berbagai daerah. Contohnya perlawanan kerajaan Islam. Ya, Hindu kan tidak ada perlawanan. Karena kita Hindu masuk itu dengan cara apa teori masuknya ini kalau kita masih ingat? Adakah peperangan dari kerajaan India untuk menuju ke Indonesia? Tidak. Ada beberapa teori kan di dalamnya. Nah, dari beberapa teori, 5 teori itu yang sesuai namanya dengan kasta, ditambah satu teori, kasta kan ada 4. Yang pertama, Brahmana, Ksatria, Vaisya, Sudra. Yang terakhir, arus balik. Nah, teori yang mendekati kebenaran, yang kemarin sudah kamu pelajari, ternyata teori arus balik. Nah, di dalamnya itu memang membicarakan bahwa bangsa Indonesia datang ke India untuk belajar agama Hindu dan Buddha, setelah itu kembali ke Indonesia. Kita sini lagi. Berarti kamu sudah paham ya, link yang ini terbentuk antara adanya kolonialisme dengan nasionalisme itu adalah tekanan dari bangsa Eropa yang menyebabkan bangsa Indonesia memunculkan rasa nasionalismenya. Ajaran aliran paham. Kalau kita artikan nasionalisme adalah ajaran tentang kebangsaan atau bangsa. Apa maksudnya ajaran tentang kebangsaan? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di bukumu dijelaskan apa itu Mbak Selvina dalam KBBI. Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah bahasa pelajaran mencintai bangsa dan negara sendiri. Ada kata mencintai bangsa. Berarti di sini yang diutamakan
rasa kepedulian itu kepada diri sendiri atau kepada bangsa? Bangsa yang utama. Yang KBBI. Jelaskan tentang penekanan terhadap rasa cinta kepada bangsa. Kemudian ada tokoh Ernest Renan. Ini juga tokoh nasionalisme. Ernest Renan. Kemudian Hans Kuhn. Dua tokoh mewakili tokoh nasionalisme. Hans Kuhn, apa itu nasionalisme? Hans Kuhn, apa itu nasionalisme? Luar biasa. Ditanya langsung bercerita. Hans Kuhn berpendapat kesetiaan tertinggi individu ada atau diserahkan pada bangsanya. Berarti kembali lagi seperti pengertian KBBI. Kesetiaan, loyalitas. Berarti kamu sebagai siswa, saya kembalikan di sini, itu pernyataan Hans Kuhn. Kesetiaan tertinggi kamu sebagai siswa, loyalitas kamu sebagai siswa diserahkan atau diletakkan di mana? Sekolah, karena kamu di lingkup sekolah. Ya, berarti di sini kesimpulannya mengutamakan kepentingan sekolah, baru kepentingan kita. Untuk dalam bahasa PKN Pak Moncing itu hak dan kewajiban berarti mendahulukan apa? Mendahulukan kewajiban dulu, baru hak kamu peroleh. Kan seperti itu. Hans Kuhn. Kemudian apa pendapat Ernest Renan? Ernest Renan terkait dengan persatuan atau persatuan. Sudah, siapa yang mau menjelaskan tentang pendapat Ernest Renan? Sudah ada dua pendapat KBBI. Kemudian yang kedua Hans Kuhn, yang ketiga Ernest Renan. Oke? Oke? Kesatuan, mewujudkan kesatuan. Berarti kalau kesatuan itu kan kelompok ya, bukan individu. Kembali kalau kita hubungkan dengan pengertian KBBI dan Hans Kuhn, bahwa nasionalisme itu ingin mewujudkan kesatuan. Kebetulan negara Indonesia adalah negara kesatuan. Kamu tahu mengapa disebut kesatuan? Ada atau banyak macam budaya, pulau, bahasa dan sebagainya disatukan dalam kelompok Indonesia. Kita kaya akan budaya, kita kaya akan bahasa, kita kaya akan beristimewa di dalam kita. Dan setelah kamu mengetahui pendapat KBBI, pendapat Ernest Renan, Hans Kuhn, kamu simpulkan, menurutmu nasionalisme itu apa? Rasa cinta tanah air, Mbak Lata mungkin. Siapa lagi? Rasa cinta tanah air. Berarti kamu peduli terhadap Indonesia. Apa lagi? Rasa ingin bersatu, rela berkorban, semuanya terangkum dalam pengertian nasionalisme. Sekarang kita tunjukkan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kamu sudah mulai memahami, oh nasionalisme itu berarti kalau saya artikan dalam bahasa saya, satu bentuk kepedulian dalam diri kita, di mana kita berada. Kalau kita sebagai siswa, berarti kepedulian kamu di sekolah. Dalam bentuk apa? Satu, contohnya nasionalisme, upacara bendera. Cukupkah hanya dengan upacara bendera? Harus bagaimana? Upacara bendera dengan disiplin, dengan khidmat,
tepat waktu. Ya, kalau kita bicara upacara bendera. Tetapi kalau kita bicara kewajiban sebagai siswa, apa itu? Sudahkah itu kamu lakukan secara kontinu? Sekarang sudah kelas 11 loh. Sudah semester berapa? Semester 4 ya. Kalau kita bicara SMBP, masih berapa semester yang harus kamu siapkan? Semester 1, 2, 3 sudah lewati. Bagaimana nilaimu grafik? Naik, alhamdulillah. Naiknya secara signifikan turun. Ada beberapa siswa yang naik, ada beberapa siswa yang turun. Masih ada 2 kesempatan belajar. Semester 5 boleh. Jadi itu tadi ya, nasionalisme contohnya upacara, contohnya kalau nasionalisme terhadap orang tua dalam bentuk contohnya tenane masa itu masa alhamdulillah membantu orang tua meminta uang. Bantu orang tua apa? Membersihkan rumah, nyapu, bersihkan kamar, mana? Masa air. Oke. Nah sekarang kita cari. Setelah kita tahu pengertian nasionalisme, yang kamu semua berarti satu kepedulian. Aku respon enggak ini di sekolah ini? Aku respon enggak ya di masyarakat? Yang bisa menjawab diri kamu sendiri. Kita cari sekarang kaitannya dengan perjuangan bangsa Indonesia. Faktor apa yang menyebabkan lahirnya nasionalisme? Hal-hal apa yang menyebabkan lahirnya nasionalisme? Di sini ada 2 hal yang harus kamu lihat. Yang pertama, yang bersifat intern. Yang kedua, yang bersifat ekstern. Yang bersifat intern. Wan semenangnya. Kamu sudah pelajari kemarin kolonialisme, imperialisme. Bahkan sudah hafal pada sejarah Indonesia ya. Nasionalisme, imperialisme. Yang kamu tahu betul apa itu pengertian kolonialisme. Apa pengertian? Penjajah Belanda. Imperialisme kolonialisme. Sendi menguasai SDA. Dari kata koloni, kolonial, imperare, kembali lagi kelas 11 imperial, imperare, koloni kelompok, semua paham kembali. Tapi kalau kolonial itu penjajah, berarti itu paham penjajah. Sama sebenarnya pengertiannya, bedanya di mana? Kalau kolonialisme manikonya ekonomi, sumber daya. Kalau untuk imperialisme, berarti lebih luas mana? Hari ke sini, ojo lali pelajaran sejarah kolonialisme, imperialisme, ya. Perlakuan semena-mena penjajah. Ternyata penjajah Indonesia dijajah berbagai bangsa. Contohnya, 1. Belanda, Jepang, Prancis, Portugis, Spanyol, Inggris. Berbagai bangsa pernah menjajah Indonesia. Karena adanya penjajah, Indonesia dijadikan sapi peraham, tekanan-tekanan masuk, baik dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik, sosial, itu menyebabkan satu rasa untuk melawan. Iya kan? Kalau kamu tertekan, pasti kamu
perlahanan. Oke. Yang pertama adalah pengakuan setengah-setengah dari penjajah. Yang kedua ini bentuknya ya, bentuk penderitaannya, contohnya. Seperti apa itu Belanda? Saksikan contoh, taman paksa, kultur stelsel, kerja rodi, upah rendah, kemudian contoh Jepang Romusa, rampasan hasil pertanian sampai fasisme. Sudah kamu pelajari semuanya. Apa itu fasisme? Fasis, apa itu? Itu sudah dipelajari sejarah Indonesia. Ingat nggak? Fasisme adalah orang yang ditimbulkan oleh Jepang. Estor, paham yang ditimbulkan oleh Jepang. Nanti Jepang, Italia pada Perang Dunia I akan memunculkan apa itu fasisme. Nanti kita pelajari nasionalisme Jepang, ya pelan-pelan. Ini yang pertama tadi. Kemudian yang kedua, yang pertama kan karena adanya tekanan atau tindakan semena-mena dari penjajah. Yang kedua, kenangan kejayaan masa lampau. Kenangan dari kerajaan. Kalau masa lampau yang kita pikirkan kan kerajaan ya, kerajaan ini. Oke, Majapahit, Singa, Sriwijaya. Ada apa dengan Majapahit? Apa yang bisa kita tampilkan? Wilayah Indonesia lebih luas dibanding pada masa Majapahit, lebih luas dibanding pada masa penjajahan. Coba kamu bayangkan, siapa yang berjasa dalam pemegang bersama Majapahit? Kamu masih ingat Patih Gajah Mada yang menempatkan sumpahnya? Apa itu? Sumpah Bukti Pala. Di sini kan lihat? Di sini kan lihat? Apa Mas Bagas? Tidak mau hidupnya enak. Dia akan terus berjuang untuk mewujudkan usaha di dalam negara ini. Aja ayat oke. Berikutnya yang ketiga di buku ada. Apa yang ketiga? Adanya golongan terpelajar atau intelektual. Yang dimaksud siapa nak? Kamu sudah mempelajari tentang organisasi pergerakan nasional. Wes, Budi Utomo, SI, Indise Partis, IP, kemudian PNI, disebut sini. Siapa tokoh-tokohnya? Ada nama Soekarno, ada nama Muhammad Hatta, ada nama Haji Agus Salim, ada nama Hajar Dewanto. Orang-orang itulah yang dikatakan golongan terpelajar. Kenapa mereka dijadikan salah satu alasan yang bisa memunculkan atau melahirkan rasa nasionalisme? Ya kok golongan terpelajar itu? Kalimat membebaskan diri dari penjajahan itu semuanya motivasi dari golongan terpelajar kepada rakyat. Jadi golongan terpelajar itu sebagai motivator, pemberi motivasi kepada rakyat. Untuk apa? Untuk merdeka. Maka kalau kita lihat organisasi-organisasi yang didirikannya, contoh yang pertama, Budi Utomo. Di dalam Budi Utomo kita katakan organisasi modern karena sudah ada mulai dari pembentukan struktur organisasi, mulai dari ketua sampai dengan tujuan. Sudah ada semuanya, ketua, wakilnya, kemudian tujuannya apa. Kalau kita lihat ke tujuannya, pasti kamu tahu tujuannya apa? Karena sifatnya nasional untuk merdeka. Tetapi beda
berbeda dengan perang Diponegoro misalnya. Perang Diponegoro apa tujuannya? Apakah kemenangan Diponegoro untuk seluruh Indonesia? Tidak, hanya untuk kerajaan Mataram, kan begitu. Dilihat skopnya. Diponegoro hanya untuk skop Mataram, untuk skop yang nasional. Makanya dengan adanya fenomena pelajaran ini ternyata rakyat Indonesia termotivasi untuk lepas dari penjajah. Berikutnya faktor eksternal. Faktor eksternal apa? Jurnal lamun, dilihat bukunya. Oke, penelitian perang dunia 1, perang dunia 2, perang dunia 1 sudah, perang dunia 1 tahunnya sekian 19, 14, 19, 18. Dalam perang dunia 1 ini, sebelum perang dunia 1 atau dalam perang dunia 1 ini nanti akan melahirkan nasionalisme dari berbagai bangsa dengan adanya perang dunia 1. Contohnya nasionalisme Turki, nasionalisme Jepang, nasionalisme Cina, India, Indonesia. Kan sama kalau kita hubungkan dengan yang Indonesia tadi. Karena ini lingkupnya sudah dunia. Ini yang pertama, faktor eksternal. Kemudian yang kedua, kemenangan Jepang melawan Rusia. Tahun berapa? 1905. Mengapa kemenangan Jepang melawan Rusia 1905? Itu dikatakan bisa memberikan ide atau ilham bagi bangsa Asia khususnya. Karena pada saat itu bangsa Asia kan berada di bawah kekuasaan bangsa Eropa. Ya, contohnya kemenangan Jepang melawan Rusia. Kamu bisa menjelaskan ini? Mengapa Jepang menang akhirnya bisa memberikan motivasi kepada termasuk Indonesia untuk jadi melawan bangsa Eropa? Berarti yang tentang Rusia atau yang tentang Jepang? Rusia. Yang dari bangsa Indonesia itu untuk melihat bangsa Eropa kurang berani karena takut. Kalau nanti setelah adanya Jepang bisa berarti dari pendapat kalian saya gabung ya, masuk akal semuanya. Kemenangan Jepang melawan Rusia bisa memberikan ide atau motivasi kepada bangsa Asia karena sebelumnya bangsa Eropa itu punya anggapan Asia gak akan iso ngalahne Eropa. Eropa paling super, kekuatannya tidak bisa dikalahkan oleh Asia. Ternyata setelah Jepang mampu mengalahkan bangsa Eropa, mulai terbuka hati mata bangsa Asia. Oh, jebule Asia bisa ya ngalahkan bangsa Eropa. Di situ mulai sampai sini enak, dan itu yang bisa saya tampilkan. Nanti berikutnya kamu kan harus melanjutkan materi nasionalisme, tahapan-tahapan nasionalisme. Nah ini nanti setelah saya beri prolog pendahuluan tentang apa itu nasionalisme, tugas kamu membentuk kelompok seperti biasanya kelompok sejarah ada. Ya, kamu membentuk kelompok sudah terbentuk, maka nanti berkumpul. Apa yang dilakukan? Masing-masing kelompok membuat soal. 10 soal isian singkat. 10 apa 15 ya, nah? Yuk, mesti nilai ini 10. Saya ingin kelompok jumlahnya ada yang 7,
Enggak ya? Ada yang 5. Berarti yang 3 apa? Berarti satu anak, katakanlah ada yang dapat bagian 3 soal bila jumlah ini kelompoknya 3, ada yang dapat 2, ada yang dapat 4 soal. Buat isian singkat, materinya tentang apa? Bab 8 semuanya 10 soal. Terus nanti kamu masukkan ke dalam dibuat TTS. Ngerti ya? Kamu kan tahu aplikasinya. Buat soal dulu, berkelompok, terus dimasukkan ke dalam TTS, tulis kamen saja. Nanti saya beri waktu 15 menit. 20 menit final. 20 menit final. Seminggu yang bisa ini yang dipakai membuat soal 10 menit. Kalau merancang di mau, merancang bentuknya untuk TTS, ya kolom-kolomnya itu kan cari di pakai HP bisa. Kolom itu nggak tahu, ada bisa. Ada aplikasinya ya. Boleh imunologi, terus dari soalnya 10. Ada yang ditanyakan? Dan kunci jawabannya ditaruh di baliknya kertas. Oke? Atau di kertas tersendiri ya kuncinya. Di kertas tersendiri ya. Ya karena itu nanti kan dicocoknya dikerjakan kelompok lain. Misalnya kelompok 1 tidak ada kelompok apa. Kelompok 2 tidak ada kelompok berikutnya. Ya. Kunci jawabannya di kertas lembaran berbeda. Oke? Sekarang ke kelompok 1. Ya. Materinya bab 8 semuanya. Bab 8 semuanya. Kamu jangan melihat materi yang ada di soal. Yang soal kamu cari sendiri. Ya. Misalkan jawabannya sama tak masalah. Karena kita berbeda. Berkelompok sesuai kelompoknya. Berarti nanti yang disiapkan juga. Sakit apa? Berarti belum biasanya pagi sampai sekarang diantar secara begitu. Belum saya akan jam 9.08 tunggu tryout